saya Teresia Lastri Kartini akan menjelaskan mengenai uji validitas dan uji hipotesis korelasi untuk memenuhi tugas UAS saya mata kuliah Statistika Terapan. Pertama, saya akan membuka Google Formulir saya yang sudah saya buat. Judulnya Evaluasi Pembelajaran Sistem Daring terhadap Efektivitas Mahasiswa pada Pandemi COVID-19. Saya sudah mendapat 31 jawaban atau 31 responden. Setelah itu, jawaban ini sudah saya recap ke Excel agar nantinya mudah untuk saya pindahkan juga ke SPSS. Di sini ada X1, X2, X3, dan total X. Ada Y1, Y2, Y3, dan total Y. Sebanyak 30. X di sini yaitu evaluasi pembelajaran sistem daring, dan Y-nya itu efektivitas mahasiswa. Untuk scoring skala Likert, yaitu untuk kategori jawaban itu sangat baik itu nilainya 4, baik itu 3, tidak baik 2, dan sangat tidak baik 1. Selanjutnya kita langsung ke SPSS. Di variable view, saya sudah memasukkan ada X1, X2, X3, total X, Y1, Y2, Y3, dan total Y. Desimalnya saya ubah ke 0 semua, measure-nya juga saya ubah ke nominal semua. Dan untuk values di sini saya isi dengan ada 1 itu sangat tidak baik, 2 tidak baik, 3 baik, dan 4 sangat baik. Semuanya saya copy paste untuk X1, X2, X3, dan Y1, Y2, Y3. Untuk total X dan totalnya tidak usah. Di data view yang tadi sudah saya rekap di Excel, saya pindahkan SPSS. Lalu selanjutnya kita akan mulai uji validitasnya dengan cara pertama analyze, kedua kita pilih correlate, ketiga bivariate. Kita pindahkan semua yang ini, X1 ke kanan, X2, X3, total X, Y1, Y2, Y3, dan total Y. Kita pindahin semua ke kanan. Untuk correlation coefficient-nya kita checklist yang persen, yang total dan flex significant correlation juga kita checklist, lalu oke. Maka akan muncul hasil seperti ini. Dan juga sudah saya pindahkan ke Word. Ya, di sini sudah saya pindahkan seperti ini. Jadi, dari ke-6 pertanyaan, nilai percent correlation atau R hitung semuanya valid. Karena R table semua itu di atas dari nilai signifikan 0,0 yaitu 0,361007. Jadi dengan demikian nilai semua itemnya tidak perlu dibuang. Selanjutnya untuk membaca R table, maka temukan terlebih dahulu nilai DF atau degree of freedom dan taraf signifikan. Adapun nilai DF diperoleh dengan rumus DF sama dengan N dikurang 2. N itu 30 responden, dikurangin 2 jadi 28. Di sini kita lihat ke tabel atas, untuk DF 25, 28 maksud saya. Dan untuk signifikan sig 0,05 itu ada 0,361007. Baik, selanjutnya di bawah ada uji hipotesis korelasi. Pertama, analisis korelasi sederhana digunakan untuk mengukur derajat keeratan hubungan dan mengetahui arah hubungan antara dua variabel penelitian. Kedua, derajat keeratan hubungan tersebut akan dinyatakan dengan nilai koefisien korelasi atau R. Ketiga, simbol R digunakan untuk koefisien korelasi sampel sebagai penduga bagi koefisien korelasi populasi. Terakhir, simbol R2 atau R2 melambangkan koefisien determinasi. X saya di sini adalah evaluasi pembelajaran sistem daring dan Y-nya efektivitas mahasiswa. Baik, di bawahnya pertanyaan penelitinya itu, apakah terdapat hubungan antara efektivitas mahasiswa terhadap evaluasi pembelajaran sistem daring? Pertama, jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R table, maka terdapat korelasi antar variabel. Kedua, jika nilai R hitung lebih kecil dari nilai R table,
maka tidak terdapat korelasi antar variabel penelitian. Atau bisa juga yang pertama nilai SIP atau 2 Taillet lebih kecil dari 0,05, maka terdapat korelasi antar variabel. Dan kedua, jika nilai SIP atau 2 Taillet lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat korelasi antar variabel. Selanjutnya kita akan ke SPSS kembali untuk menghitung uji hipotesis korelasi. Selanjutnya kita ke yang ini, data view, kita ke analyze lagi, kita ke correlate, ke disparate. Nah, yang tadi kita pindahin dari kiri ke kanan, kita pindahin kembali ke kiri, yaitu X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Nah, jadi di sini di kanan sisa total X dan Y. Karena hanya itu yang kita butuhkan untuk dapat lihat hasil dari uji korelasi. Untuk checklistnya sama seperti yang pertama tadi semuanya, lalu kita oke. Maka hasilnya terdapat ini. Lalu sudah saya pindahkan juga ke Word, bisa saya jelaskan. Jadi responden yang saya ambil itu ada 30, jadi taraf signifikannya 5%. Nah, kita lihat di tabel samping kiri ini, untuk taraf signifikan 5%, untuk 30 responden itu 0,361. Jadi dalam pengambilan keputusan, dikarenakan persen diukur dari nilai R itu lebih besar, maka variabel X atau evaluasi pembelajaran sistem daring terhadap variabel Y, yaitu efektivitas mahasiswa, terdapat korelasi antar variabel penelitian. Baik, sekian penjelasan mengenai uji validitas dan uji hipotesis korelasi dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam saya menyampaikannya. Terima kasih, selamat malam Bu.